Jamaah. Kenapa maulid pakai bayau? Ini penuh makna. Ini syarat makna. Ceramah yang terbaik bukan ceramah bicara, ceramah praktek. Nabi diangkat jadi rasul di usia 40. Nabi berdakwah 20 tahun, 23 tahun, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi lebih banyak prakteknya daripada bicarana. Si sepu ada sek digau-gau emang pendesa. Jamaah. Sambayang kok ikarong sambayang. Praktek irong. Orang tua kalau mau ngajar salat anaknya, ikarong sambayang. Jamaah. Gampang itu. Sama ini. Kenapa maulid bayau? Karena maulid itu kelahiran dan telur simbol kelahiran. Karena semua orang ada telurna. Ada telurna? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Di dalam duduk bersila ada berkah. Ya. Saya ulangi. Ayo. Di dalam duduk bersila ada berkah. Jadi Bunda Eroki ngappa baraka amempoki. Insyaallah ngappa kontu embere. Jamaah. Rikanaya maudu itu adalah bentuk cinta tak sama Nabi. Betul. Kita ini umat yang tidak pernah melihat wajah Nabi, umat yang tidak pernah mendengarkan suara Nabi. Kita tidak pernah duduk berdampingan dengan Nabi, tapi kita disuruh cinta sama Nabi. Bagaimana caranya? Kalau kita tidak kenal, maka bermaulidlah. Jamaah. Siapa yang bergembira akan sesuatu akan bersama dengan orang yang digembira itu. Kalau cinta ki akan bersama sama yang dicintai. Kemana ke jandan nih? Jamaah. Yang kimarana Ustaz Ali Muding ini sudah kayak saudara mi. Nih dari kecil saya sama-sama di pesantren sama-sama. Kebetulan beliau tahu kalau saya ada di Makassar. Saya bilang, aku ada acara di Jalan Satando malam ini. Kalau mau ki antara maghrib isya. Dan alhamdulillah tadi ada acara di Salodong, jauh ternyata itu. Lewat tol kiri. Jadi agak maghrib kata di sana. Saya bilang kemungkinan besar mungkin biar nih orang salat isya dulu saya ceramah. Dan alhamdulillah di stando saya minta tunggu dulu sampai saya datang. Insyaallah jam 12 baru ketinggalkan ini. Jarum panjangna. Jamaah. Yang kimarana. Nggak marah jaki. Maulid itu kelahiran untuk orang yang tidak punya dosa. Hanya Nabi Muhammad yang dimaulidkan.
hanya Nabi Muhammad yang dimaulidkan. Kenapa Nabi Muhammad SAW dimaulidkan? Karena Nabi tidak ada dosanya, sekecil pun tak ada dosa. Teliti, cari, tidak ada dosanya Nabi. Bahkan musuhnya sendiri waktu ketemu Raja Roma, nakana minjau Raja Roma, enggak apa-apa sama kasar ini. Nakana minjau Raja Roma, iya. Ini aku tak lenjol di Makkah. Ada orang mengaku Nabi, kata musuhnya, iya, ada. Bagaimana orangnya? Baik, suka silaturahmi, baik orangnya, tidak pernah bohong, jaga amanah, tidak ada orang sakiti hatinya, baik orangnya, orang dapat dipercaya. Terus kau siapa? Saya musuhnya. Musuhnya sendiri menceritakan kebaikannya. Kalau kita teman tas saja na todok ki, na cari tari boko ki. Itulah Nabi. Tidak ada orang pantas dimaulidkan kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, maulid itu bukan syariat, tapi syiar. 1, 2, 3 syiar. Cara dena torolota orang dulu tak bikin maulid, pada kibura. Apa maksudnya itu? Mengembirakan, menyemarakkan, membahagiakan. Jadi orang senang lahirnya Nabi. Dan ini kan sudah dibacakan, sudah disalawati, sudah dibarasanji. Yang mana anu ke saya? Sudah dibarasanji. Tahu nggak? Yang bawa ini sedekah maulu, yang bawa ini sedekah untuk Nabi. Sedekah sama orang saja, ini Nabi loh. Yang keseke-seke. Ini namanya baku. Walaupun embere baku toh, lopi baku toh. Katoang baku toh, baku toh. Saya tadi ceramah maulid di Takalar tadi pagi, betul-betul baku yang terbuat dari anyaman itu, daun lontar, baku toje. Jamaah, kenapa maulid pakai bayau? Ini penuh makna, ini syarat makna. Ceramah yang terbaik bukan ceramah bicara, ceramah praktek. Nabi diangkat jadi rasul di usia 40. Nabi berdakwah 20 tahun, 23 tahun, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi lebih banyak prakteknya daripada bicarana. Si sebu ada sek digau-gau emang panesa. Jamaah. Sambayang kok ikaron sambayang. Praktek irong. Orang tua kalau mau ngajar salat anaknya, ikaron sambayang. Jamaah. Gampang itu. Sama ini. Kenapa maulid bayau? Karena maulid itu kelahiran, dan telur simbol kelahiran. Karena semua orang ada telurnya. Ada telurnya? Ada? Dah usah disebut kalau 2. Perempuan ada telurnya? Ada. Di dalam rahim. Karena telurnya perempuan tersembunyi di dalam, makanya hamil. Laki-laki tidak bisa hamil.
Karena di luar kita lurda. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya. Telur itu bulat, simbol dunia yang bulat. Maka raihlah dunia itu dengan satu patodo. La ilaha illallah. Pintarnya orang dulu berdakwah. Pintarnya. Kalau Pak para sanji pakai unti, nah sunnah ki unti ya, supaya itu Pak baca ya tena nama luka ki. Jadi punania unti lepas sunnah di balukang, berarti unti lepas suruh aja nama luka. Pintar orang dulu. Jamaah. Kalau bangungi rumah, napasangi pisang satu tandang. Kenapa itu? Supaya konsumsinya tukang, supaya tidak naik turun mi. Pintarna. Kalau ada orang mati, nak kasih kelapa di atas kuburan, baru nak belah duai. Ambil dharma. Nah belah duai supaya air kelapanya jatuh di kuburan, supaya tidak digali sama babi. Baru kelapanya nak simpan di atas kuburan, supaya kalau datang babi ya kelapanya nak makan. Itu cerdas orang dulu itu. Jadi jangan pernah melarang tradisi-tradisi seperti ini. Ini bagus ini. Apalagi punya Nabi di mobil kah? Siapa yang makan makanan orang dermawan, ini orang dermawan ini orang dermawan ini, tidak ada orang sekek bawah ini. Siapa yang makan makanan orang dermawan, karena kata Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris berkata, siapa yang makan makanan orang dermawan, obat itu. Tapi siapa yang makan makanan orang sekek, gigi galang, maka racun. 1 tahun kena carita. Betul. Jamaah. Yang dikasih ini yang belum sunnah. Sini, ambilkan kau lagi Ustaz. Yang dikasih ini yang belum sunnah. Nah, maju ke cepat Yang belum sunnah. Tapi kalau sudah mau kemakin terluka sunnah kok. Bukan anak pegang nih. Sudah, maka ceramah. Jamaah. Bisa dimulai ceramahnya? Bisa dimulai? Ada 5 keutamaan maulid. Kenapa kita bermaulid? Dengarkan dulu Kenapa di bermaulid? Mau kita tahu ki?
Jamaah, ada 5 manfaat maulid. Tolong sebentar panitia, kasih duduk ini. Nanti setelah saya ceramah, jangan direbut-rebut. Duduk saja, baru baca salawat. Tolong panitia, opor-oporkan satu-satu orang. Jangan direbut. Semua duduk, supaya ada berkah. Betul tidak? Khawatir kalau ini dirampas-rampas, itu maparin najai, mubasir repegi, dan tidak bisa jadi ada yang celaka tertusuk matanya. Kalau bisa minta tolong sebentar, Ustaz Salimuddin, ini kasihan dibagi bagus kidi, ini anu telurka. Tapi jangan kasih yang berdiri, kasih yang duduk, semua dikasih. Biar bapak-bapak, biar ibu-ibu, cukup jini. Yang penting tidak paku rampas kok. Biar berapa banyak anak kalau kok paku rampas ki. Biar bagaimana sedikitnya, tapi kalau duduk ki dapat semua. Betul. Seandainya banyak waktuku, saya yang bagi sendiri. Cuma kasihan terbatas waktuku. Baiklah, saya mulai bicara mana? Ada 5 manfaat maulid. Ada berapa? 5. Ada berapa manfaat maulid? 1. Kenapa kita bermaulid? Itu bermaulid tanda syukur. Mohon maaf, saya tidak bisa ceramah di sini. Tidak kelihatan. Tanda syukur. Syukur akan rahmat. Ingat ya. Bukan pahala kasih masuk ke surga. Pakka masih anda kareng Allah Ta'ala. Betul. Makanya jangan sombong. Apa yang mau kita sombongkan? Hartata tidak seberapa ji. Amal ibadat mau dibanggakan. Andai kata ditimbang semua ibadat dengan nikmat 1 biji mata, masih lebih mulia, masih lebih berat nikmat 1 biji mata. Jadi dia lalu kita tampu-tampu sambayang. Jamaah, berdiri tanda ketaatan, ruku tanda ketundukan, sujud tanda merendahkan diri, dan duduk tanda ketenangan. Bukan orang salat untuk bangga-bangga sombong. Setuju? Jamaah, belajar dari Rasulullah. Tidak ada orang yang sakiti hatinya. Belajar dari Rasulullah. Tidak ada orang yang benci. Belajar dari Rasulullah. Tidak ada orang yang dendami. Nyata-nyata itu wasi. Nah belada dana pamannya, baru na ambil hatinya, na bunuh, na tombak. Apakah Nabi balas dendam? Tidak. Datang wasi menghadap kepada Rasulullah untuk masuk Islam. Bilangnya kepada Nabi, jauh-jauh kau sedikit, karena kau lihat kau itu kuingat pamanku yang kau bunuh. Bayangkan Nabi tiap hari nasuapi. Siapa nasuapi? Orang buta yang jelek-jelekkan Nabi. Cuma dia tidak tahu Nabi Muhammad. Isu-isunya dia dengar. Sama nih kita ini. Banyak orang kita benci tapi tidak pernah kita ketemu. Jangan benci orang nah. Jangan benci orang nah. Jangan benci orang. Tidak boleh benci-benci orang. Berkasih sayang. Waktunya Nabi berpulang ke rahmatullah. Nabi menyebut 3 salat. 1, 3. An-nisa ummati. Ulangi.
Kalau nenek tak mau mati biasa begini, jangan kau jual kita naya di pinggir jalan. Kenapa nenek? Tekad patah. Nabi pesannya sholat, jaga 3. Jaga berapa? 1. Sholat. 1, 3. Anisa ummati. Nah ini pesannya Nabi. Ini pesan singkat, 3 kata tapi penuh makna. Jamaah, 3 kata tapi penuh makna. Apa maknanya? Salat. Mau ki selamat dunia akhirat? Sambayang ko. Selamat gitu dunia akhirat. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Karena salat itu inna salata tanha anil fahsai wa munkar. Salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Untung pegang kayak ini. Seandainya tidak pegang kabar tak sandung kak, tidak jatuh juga sih. Jamaah. Perbuatan keji dan kalau orang salat itu selamat ki. Mau ke selamat? Salat nah. Salat ki saya nah. Ini anak-anak mungkin ada orang tidak pernah masuk masjid. Gara-gara ada maulid, antama di masjid kak. Mana mau tujuan nabayau. Yang penting tamak di masjid kak. Itulah hebatnya ulama kita. Dulu ini ulama yang bikin, baru narak di kampung, baru startnya, finishnya di masjid. Jadi semua ikut orang dari belakang. Sampai di masjid berkumpul, bilang Ustaz kah, ini mau dibagi. Tapi sebelum dibagi, ku ceritakan dulu kisahnya Nabi Muhammad. Nah, wah. Cara dakwanya orang dulu. Jamaah. Baiklah, aku mulai bicara maku. Mau selamat? Mau selamat? Mau selamat? Maka sholat. Jaga sholat. Mau bahagia? Jaga wanita. Iya. Yang di depan dulu. Bodoh-bodoh ustaz kabodoi. Berapa wanita mau dijaga? 4. Berapa? Bukan 4 istri. 4 wanita. Siapa itu wanita itu? Ibumu, istrimu, saudaramu, anakmu. 1, 2, 3. Ibumu, istrimu, saudaramu, anakmu. 1, 2, 3. Ibumu, istrimu, saudaramu, anakmu. Jaga ibumu dengan cara berbakti. Tidak boleh anak jauh dari ibunya. Tidak boleh. Ibu. Kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi. Sesana itu mamamu ya. Nah hamilkan ke 9 bulan, tidak pernah kena lepas.
Ada nggak orang amil? Dodongku mau deh, boleh gi. Enggak toh, nah bawa terus ki. Makin hari makin besar. 9 bulan kau nak bawa itu kutu. Nah kau satu kalinya suruh bawa ke mamanu barang-barang, emosi mako. Betul tidak? Anak-anak, langgerik bajik-bajik ki. Teko dorang kaya di tatoanu. Tidak akan berhasil orang yang durhaka sama orang tua. Tidak akan selamat. Ridha Allah fi ridal walidain, sutullah sutul walidain. Nusassalak kalian nuntu salam. Puna durhaka ke tatoanu. Jamaah. Siapa lagi dijaga? Istri. Bapak-bapak, jaga istri nu. Sari doe. Belengi balla. Belengi bakra. Belengi baju. Belikan makanan. Belikan emas. Jaga perasaan anak dong. Wanita adalah tiang negara. Dialah ibu rumah tangga. Surga berada di bawah telapak kakinya. Saya alhamdulillah selesai masa jabatanku sebagai suami, meninggal istriku. Saya menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Istri saya meninggal tanggal 20 Januari 2019. 10 tahun 5 bulan 12 hari tidak pernah bertengkar walaupun satu kali. Mau tahu rahasianya? Istri saya di Makassar, saya di Jakarta. Saya tidak pernah marah sama istri. Istri tidak boleh dimarahi. Jangan dimarahi istri tanah. Kenapa kau anak mau? Ada nikah istri nu. Saya tidak pernah marah sama istri saya sampai wafatnya. Nah, barang siapa suami memarahi istrinya, maka dilaknat malaikat. Siapa yang dilaknat malaikat? Istrinya. Makanya saya tidak mau marah istriku. Kasihannya itu sudah dimarahi, dilaknat lagi sama malaikat. Bilang istriku, kak marahi kak. Enggak, saya tidak akan memarahimu. Kak maaf, nasinya keras. Nggak apa-apa, kan dari beras. Maaf kak, lembek nasi kak. Kan aku kasih tadi air. Maaf kak, angus nasi kak. Nggak apa-apa kak, dari api tadi. Maaf kak, lupa kak masak. Bagus, kita makan di luar. Tidak ada gunanya kita marah istri tak. Jangan marah istri tanah. Anak-anak misalnya. Menenno. Ibumu, istrimu, saudaramu. Oh, ada orang. Jagai saudara tanah. Saudara perempuan tadi. Lindungi nah. Larang-larang nah. Kalau ada ganggu marah ki. Jagai. Masa ada anak gadis dibonceng kiri kanan. Kasini keng pocina. Kasini kengi. Ya itulah. Mana saudaranya itu? Mana bapaknya itu? Mana suaminya itu? Mana kakaknya? Mana adeknya? Dada mami larang-larangi.
Tanggung jawab itu, ingat ya, orang tua ibu itu bakti, istri itu nafkah. Kalau saudara perempuan tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Jagai sari batanmu, sama-sama punya batang. Jamaah. Yang keempat, anak perempuan sebagai kewajiban seorang tua untuk menjaga anaknya. Mau bahagia? Mau bahagia? Jaga wanita. Terakhir, 5 menit mami. Memang kita tidak dirasai, tapi saya aku rasakan ini. Alhamdulillah, jam 4 subuh, jam 12 malam ku terbang pesawat, tiba jam 3.30, sampai di rumah jam 4, makan dong sahur, baru jam 4:30 pergi mas sembahyang subuh, tinggal di masjid ceramah subuh dulu, baru rapat-rapat sama pengurus masjid, baru pergi di Maros jam 7, per jam 8 pergi ke Takalar, jam 11 di SD Ikip, jam 12 di Panang Ikan, Panang apa kan? Apa itulah, situlah. Itu yang playover ke apa namanya? Petarani. Habis Petarani langsung ke Haji Hayati, Mira Hayati yang Ratu Maska. Jam 2 sampai jam 4, 3.30 lah. Baru langsung berangkat lagi ke Mandua sampai asar. Sudah asar jam 4.05 di SMP 7, baru ke Salodong. Dari Salodong baru ke sini. Dari sini baru ke Satando. Satando sebentar pergi sering angkatan laut. Jam 10 malam. Jam 11 malam. Jam 2, jam 3 malam berangkat lagi ke bandara. Karena pesawatku jam 4. Tidak ada yang tindro-tindro ini. Jamaah. Kita mulai bicara mana Mau ki selamat? Sholat. Sambayang ke? Nanti di kuburan toh tidak ditanya ki bagaimana sembahyangnya Pak Imam. Bagaimana sembahyangnya dengan sembahyangmu. Siapa Tuhanmu? Tidak apa-apa Ji, anak santriku ini pesantren. Tidak marah gitu kalau kemain ini. Di mana mau sekarang? Hah? Tamam mau kok. Apa yang kerjamu? Kuliah. Oh bagus. Kuliah kok nak? Jadi orang hebat. Alhamdulillah. Jamaah. Lanjut. Mau mulia? Kalau tadi mau selamat, jaga sholat. Mau bahagia, jaga wanita. Satu lagi, mau manfaat, mau berguna, mau mulia, mau sukses, mau jaga umat. Saya bukan karena apa saya kemana-mana, yang saya pikir umat menanti saya. Saya bilang di Salodon tadi, saya mau tinggalkan, saya mau ke sana. Umat saya menanti di sana, di Sinasara. Sinasara, Masjid Az-Zaira. Saya ke sini. Nah, saya naik motor di Kima tadi macet. Saya ada orang naik motor, suka naik di motor. Dari Kima langsung ke Petarani. Di naik motor. Kaget semua orang. Ustaz. Karena saya pikir itu anak sekolah. Itu kasihan kalau saya belum datang, tidak pulang-pulang itu anak sekolah. Itu dipikir. Ummati. 1, 3. Ummati. Jangki beserena. Kenapa umatnya Nabi itu? Jangan kau gang gini.
Umatnya Nabi. Jangan kau ambil sendal nana. Umatnya Nabi. Jangan kau ganggu balak nana. Umatnya Nabi. Jangan kau pukul ke anak orang nah. Umatnya Nabi. Itu yang harus dipikir. Umatnya Nabi, umatnya Nabi, umatnya Nabi, umatnya Nabi, umatnya Nabi, umatnya Nabi. Oh, kudu merah. Umatnya Nabi. Dan lihat kah? Mau dengar ceramah? Oh, yang di belakang. Umatnya Nabi. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo angkat tangannya semua. Simpan di masjid, di lantainya masjid. Ikut semua. Tidak dirasa nah. Bulan Januari itu Isra Mi'raj. Bulan Februari nisfu Sya'ban nih. Tanggal 1 bulan 3 puasa nih orang. Tanggal 31 bulan 3 lebaran nih. Nggak dirasa nah. Nangaina kalau Ramadani. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Innallazi farada 'alaika Qur'an la radduka ila ma'ad. Ya Allah, kembalikan aku di masjid ini, tempat ini untuk beribadah, untuk bermajelis. Ya Allah, jadikanlah hati kami terpaut dengan masjid, cinta dengan masjid, dirindukan oleh masjid, dipilih oleh masjid. Angkat tangan tak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami adalah umat Nabi Muhammad yang tidak pernah menatap wajah Nabi, tidak pernah mendengarkan suara Nabi, tidak pernah duduk berdampingan dengan Nabi. Ya Allah, hadirkan kami untuk bisa berziarah ke Masjid Nabawi. Allahumma rizqna ziyaratan haramain. Berikan kami rezeki untuk menziarahi dua tanah haram Mekah dan Madinah. Ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami sebelum kami menginjakkan kaki kami di Mekah dan Madinah. Ya Allah, anugerahkanlah kami rezeki, keberkahan, rahmat dan ampunan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Aku ingin bertemu dengan Nabi walaupun hanya dalam mimpi. Ya Allah, jikalau sakaratul mautku datang, hadirkan Rasulullah untuk menjemputku. Hadirkan Rasulullah ketika aku dalam kubur ditanya mungkar nakir. Datang Nabi menghiburku. Hadirkan Nabi ketika kami dibangkitkan dari kubur di padang mahsyar. Datang syafaat Nabi. Hadirkan Nabi ketika kami berjalan di titian siratal mustaqim dengan doa keselamatan dari Rasulullah. Ya Allah, satukan kami dengan Nabi kami di dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Semua yang hadir sebab maulid, semua yang hadir sebab cinta sama Rasulullah, semoga kecintanya akan bersama dengan yang dicintainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.